balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini kita sharing-sharing ya. Kita lebih sharing ke manajemen sama pengelolaan salon. Jadi buat kamu yang baru aja buka salon, kalian pantengin video ini sampai habis. Nah, jadi guys, sini ada pertanyaan dari Asniati ASMR sama Ertini di videoku yang cara jitu supaya opening salon rame. Jadi dia ini curhatannya tuh bagus banget. Ada yang kayak aku gak ya, buka salon baru merintis, kadang rame kadang gak ada tamu. Terus lagi, iya mbak bener, aku perintis masih bingung ngatur keuangan. Setiap bulan total penghasilan aku catet. Alhamdulillah ada pendapatan, tapi uangnya nggak pernah megang, diputer buat belanja produk dan kebutuhan sehari-hari. Jadi aku ngomong di sini itu bukan untuk menggurui ataupun yang sok-sokan atau seperti apa ya. Cuman bagi kalian para pemula itu wajar banget kalian mengalami seperti yang apa aku omong barusan, seperti yang kalian bilang di komentar. Kadang rame, kadang enggak, kadang malah enggak ada tamu sama sekali. Itu wajar ya di salon, apalagi kita ini salonnya yang istilah kasarnya nunggu tetes embun ya, ibarat kata tuh salon yang nggak ada apa-apanya, dalam arti yang bersih real, tidak ada main ini itu, tidak ada main magic dan lain-lain. Itu wajar banget hal-hal seperti itu terjadi. Karena apa? Namanya kita buka usaha salon, nggak melulu setiap hari itu ada yang potong rambut, nggak melulu setiap hari ada yang smoothing rambut, nggak melulu setiap hari ada yang colorin. Itu wajar. Kenapa aku bilang wajar? Karena memang sejatinya seperti itu. Oke lah kita bilang, oh tapi di salon saya sana rame, salon sana rame, salon sana rame. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita tuh wajib observasi. Wajib observasinya seperti apa Kak? Satu, kalau kita punya salon dalam artian kita yang menjaga sendiri, otomatis yang di atas ngasih rezekinya ya untuk dirimu. Tapi kenapa di salon sana rame? Kita lihat dulu, salon di sana ada pegawainya apa enggak? Ini yang jadi pertanyaan. Oh oke, di sana pegawainya banyak, tapi kok selalu rame ya? Lah itu, mungkin hari ini rezekinya pegawainya si A. Oh besok harinya rezekinya pegawainya si C, dan besok lagi pegawai yang si D. Ya kan? Sampai di sini masuk akal enggak? Kalau kita ngomong faktanya ya, kalau kita ngomong benernya. Nggak melulu yang selalu setiap hari itu rame, karena kan kita anggapannya kita kerja nyantai, kita nggak diburu-buru orang, kita nggak target kalau kita kerja sendirian tanpa ada pegawai. Tapi kalau kita ini ada pegawai, ada yang kita hidupi, otomatis rezeki ini muter. Hari ini rezekinya ini sudah wajar kayak gitu. Jadi tidak perlu kalian iriin, ya kan? Karena kalian juga nggak pernah tahu, siapa tahu yang punya salon sana ini dia royal, dalam arti entah itu dia penyumbang dana panti asuhan terbesar, kita juga nggak pernah tahu ya. Akhirnya feedbacknya rezekinya makin banyak juga kita nggak ngerti. Jadi terkadang banyak orang yang suka salah paham karena dipikirnya oh salon sana pakai dukunnya jos ini itu. Belum tentu sayang, terkadang itu tergantung perilaku juga, dan memang rezeki-rezekian. Kalau takaran rezekimu segini, kamu minta 1 ember ya ndak iso. Oke dikasih 1 ember, tapi akan meluber akan jadi segini karena porsimu memang segitu. Terus lagi Kak, kalau misalkan nih di sana kok sangat rame, apakah karena memang kualitasnya Kak atau karena memang harganya? Jadi untuk perbandingan saja ya, kenapa salon sana rame, salon kita nggak rame? Kita juga perlu observasi cara kerja kita sendiri, cara kerja yang dimana
Orang suka nggak dengan apa yang kita lakukan? Dalam arti di tempat kamu menggunakan produk yang misalkan terlalu brand sekali, sedangkan di salon yang rame sana dia tidak menjual nama produk, dia menjual murah. Nah ini pun juga bisa menyebabkan salon kamu rame atau enggak. Karena apa? Di pikirannya orang yang menjual treatment murah itu adalah keuntungan yang minim. Yang penting uang ini setiap hari muter, produk setiap hari muter, dan selalu habis, pembaruan terus menerus. Akhirnya apa? Salon dia akan jalan meskipun margin keuntungannya sedikit. Tapi setiap hari orang lihat ini, oh salon ini rame terus nih, berarti banyak peminatnya nih, berarti hasilnya bagus nih. Padahal terkadang mungkin hasilnya biasa aja, tapi harganya menang di murah. Tapi akhirnya sponsornya di orang sana ya, di luar sana, image-nya salon ini salon yang berkembang dan sangat ramai dan diminati banyak orang. Akhirnya apa? Feedbacknya banyak orang yang berdatangan. Tetapi kalau salon kamu, misalkan kamu jualnya mahal atau cara kerja teknik kamu terlalu rumit dan belibet, orang kan melihat salon itu sepi, paling hasilnya nggak bagus, hasilnya biasa aja, larang itu pasti, mahal ya, mahal itu pasti, makanya nggak ada orang. Nah, hal-hal seperti ini itu wajib kita tahu dan wajib kita pelajari. Kenapa? Terkadang hal sepele seperti ini orang itu nggak kepikiran. Orang mikirnya itu gini, harganya obatku lo berapa? Kok bisa-bisanya mau harga segitu? Kalau mau harga segitu ya sudah, di salon sana aja ya sudah, nggak ada orang datang ke tempat kamu. Orang bisnis itu kayak orang judi sayang. Kalau kamu terlalu yang namanya mempertahankan yang mana, aku harus pakai produk ini, produk ini, produk ini. Padahal sebenarnya customer kamu itu tidak membutuhkan yang seperti itu. Lingkungan customer kamu sebetulnya membutuhkan harga yang murah misalkan. Kalian harus menyesuaikan. Jangan ngikuti selera dirimu, harus mengikuti selera pasar. Kalau kamu jualnya terlalu mahal dan dengan teknik yang belibet, ya kan, ya otomatis kamu akan ditinggalkan dengan customer-customer kamu. Hanya sekedar datang satu kali, dia tidak akan repeat order lagi. Sedangkan kita ini kerja jasa yang harus repeat berkali-kali. Supaya apa? Supaya ada perputaran uang, supaya ada perkembangan usaha untuk jenjang yang lebih tinggi, dalam arti kita punya nama yang lebih. Dari harga murah itu orang itu bisa menilai, oh salon itu bagus, salon itu bagus, padahal sebenarnya harganya hanya murah itu tadi. Tapi di pikirannya orang, salon yang sangat ramai itu adalah salon yang bagus, padahal memang sebenarnya belum tentu. Berarti dari sini bisa kita tarik garis bahwa yang dibutuhkan itu adalah harga yang murah. Kita nggak usah ngomong orang yang nggak ada uang atau orang yang ekonominya biasa aja ya. Saya pribadi aja, ketika saya pergi ke swalayan, saya akan mencari barang yang termurah. Padahal mungkin secara finansial saya ini ada. Kenapa saya mencari yang murah? Supaya ada saving money. Kalau yang murah aja bisa mencukupi dan kualitasnya juga bagus, lumayan, kenapa saya harus nyari yang mahal-mahal? Toh juga ujungnya sama aja, nanti rambut kita akan tumbuh lagi, kita akan nge-retouch lagi. Seperti itu ya. Sampai di sini kalian paham nggak? Karena manajemen seperti ini itu benar-benar harus kita kuasai. Supaya apa? Supaya next di kemudian hari usaha kita itu nggak mangkrak. Karena banyak sekali para pemain baru, dia ini usahanya jalan di tempat. Karena dia tidak, cara berpikirnya itu hanya sekedar mau ya wes, gak mau ya sudah kau ditinggalkan, ya kan. Hal-hal seperti ini itu harus kita pahami. Dan satu hal lagi, kadang ya salon-salon pemain baru nih, karena dia merasa pemain baru itu suka ngatain salon pemain lama, salonnya kuno, hanya itu aja. Ini nggak boleh, nanti kualat. Kenapa saya bilang begini?
Pada dasarnya treatment yang dijual di salon itu sebenarnya hanya itu saja, hanya pembaruan nama, ya kan? Pembaruan nama doang. Sama produk, cara kerja itu hampir sama semuanya. Kenapa kok kamu bisa ngomong seperti itu? Nah, biasanya nih orang-orang yang pemain baru itu suka tanya kayak gitu. Nih buat yang baru meletek nih, zaman dulu kala ya, tanya emak-emakmu lah. Dulu pelurusan rambut sering sekali aku bilang itu namanya papan. Berkembang lagi rebonding, yang mengeluarkan adalah Macarizo nih, tak sebut-sebut terus Macarizo, karena memang trend center pelurusan itu dari produk itu. Terus lagi disusul lagi, hasilnya katanya lebih smoothing, ya kan? Padahal pengertian itu sama saja, yo pelurusan, yo lurus, bikin rambut gelombang tadi lurus. Kalian kalau mau tahu ya, di pikirannya customer, smoothing sama rebonding itu adalah hasilnya lebih bagusan smoothing, ya kan? Diklaim lebih lembut lah, lebih inilah, lebih itulah. Padahal sebenarnya sama loh, sama hasilnya. Cuman kalau beberapa orang salon itu selalu menjual, di mana itu menjual brand. Oh ya enggak, smoothing ini pakai produk ini, hasilnya lebih smooth, lebih bagus, lebih ini, lebih itu. Podo ae, Mbak. Puluhan tahun saya kerja di bidang rambut ya. Apa tata rambut, sama saja. Pembaruan nama. Hasilnya sama, obatnya komposisinya sama, cuman mungkin ada penambahan di mana mungkin pelembutnya, kadar pH-nya tidak terlalu tinggi. Sedangkan kalau zaman dahulu terkenalnya rebonding adalah lurus seperti sapu. Lurus seperti sapu atau tidaknya itu tergantung selera. Di suatu daerah, kalau di tempat saya ini, smoothing tidak dikatakan smoothing apabila rambutnya tidak lurus seperti sapu. Tapi di daerah si B dikatakan rambut lurus seperti sapu itu bukan smoothing tapi rebonding. Kalau smoothing itu lebih lurus, nyatoknya lebih masuk ke dalam. Sebenarnya sama aja, kamu catok masuk ke dalam, nanti dia jatuhnya itu lurus. Karena obat pelurusan yang dipakai dioleskan di rambut ya jadinya lurus. Bisa jadi terkadang malah hasilnya yang diklaim smooth gitu ya kan, dia hasilnya tidak sempurna, justru menggelombang. Kalau kalian sadar dan pahami. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Semua merek sudah saya coba, tapi tidak semua merek saya review di YouTube ini karena keterbatasan. Ya ada satu hal lah, karena kan kalau kita bekerja kita menggunakan brand tertentu itu kan ada kode etiknya ya kan. Tapi di mana produk-produk yang memang saya bekerja sama-sama itu memang saya akui kualitasnya bagus. Karena di tempatku ini ya, treatment kita tidak ngomong potong rambut ya. Di sini kalau potong rambut memang nomor satu aku di sekitaran, maksudnya daerahku di sini. Kalau treatment nomor satu di salonku ini adalah treatment pelurusan disusul baru pewarnaan. Kalau pelurusan saja di tempatku ini jadi nomor satu, bahkan aku mengucap harga berapapun customer oke. Berarti cara kerja saya, teknik kerja yang saya pakai, produk saya yang saya pakai itu memang mumpuni. Makanya selalu repeat order terus, bahkan tidak harus menunggu momen puasa pun smoothing di tempat saya rame. Karena itu tadi. Di samping itu, kalau kita berbicara manajemen, hal-hal seperti itu tuh patut kita tahu dan patut kita observasi juga. Nah, observasinya seperti apa, Kak? Seperti yang pertanyaannya Mbak Ertini ini. Dia perintis masih bingung-bingung ngatur keuangan, padahal dicatat ya memang sih ada untung, tapi kok kenapa nggak pernah pegang uangnya, selalu keputar untuk beli obat terus. Nah, hal seperti ini terkadang kita nggak bisa ngejudge dalam arti oh kamu nggak bisa ngatur keuangan, oh kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa seperti itu juga. Dalam arti begini, ketika saya menggunakan produk lokal, saya tahu harganya ini selisih jauh dengan brand yang sudah terkenal. Kalau untuk hasil sama,
saya akan condong menggunakan produk lokal. Karena apa? Kalau lokal saja ini bagus dan diterima di masyarakat, kenapa saya harus memaksakan diri untuk menggunakan obat-obat yang notabene terlalu mahal dan akhirnya saya tidak mendapatkan keuntungan? Buat apa? Hanya sekedar istilah kasarnya, ya memang ada orang nyalon, tapi uangnya nggak ada untuk kebutuhan sehari-hari dan muter obat. Ya itu jawabannya. Pergunakanlah obat yang sesuai dengan kemampuan finansial kamu dan kemampuan finansial customer kamu. Jangan hanya karena obat A ini bermerek nanti akan diminati orang. Belum tentu ya. Karena apa? Saya sudah mencoba semuanya. Bahkan saya bilang produk lokal ini bukan 11-12 lagi, tapi 12-12, sama aja dengan produk-produk yang sudah mereknya sudah melalang buana. Dengan catatan kamu menggunakan obat lokal yang memang benar-benar obat ini bagus. Jangan kamu menggunakan produk-produk yang dimana kamu tidak tahu asal usulnya itu. Seperti itu. Jadi hal-hal kayak begitu itu patut kamu tahu. Supaya apa? Supaya kamu ini bukan hanya sekedar capek kerja nggak ada keuntungan. Keuntungan kamu akhirnya hanya untuk kebeli obat. Keuntunganmu berapa? Obatnya harganya berapa? Kamu kerja cuma dapat capek. Itu loh, harus diperhatikan. Karena setahu saya, selama saya terjun di dunia salon, kalau orang bilang modal usaha salon ini kecil, itu salah, besar. Besarnya di mana? Di produk. Produknya yang kelihatan itu sepele, 200, 100, tapi untuk pemakaiannya kan juga dalam jumlah yang banyak. Ini juga harus kita perhitungkan juga, jangan kita asal. Rata-rata orang yang saya tahu nih ya, yang meletek-meletek baru itu selalu mendewakan merek, dan itu sebenarnya kalau kamu mau usaha kamu bertahan lama, jangan seperti itu. Kesannya itu seperti kamu menganaktirikan produk-produk yang lain, seolah-olah produknya itu kurang bagus gitu loh. Padahal yang kalau kalian tahu benar-benar, bahkan salon besar-besar aja itu banyak kok menggunakan produk lokal, cuman di balik layar. Terkadang kan ada orang yang memang menjual image ya, menjual image di mana itu yang lokal itu disembunyikan, yang dipajang di depan itu yang brand-brand, tapi sebenarnya terkadang isinya itu tidak seperti itu. Jadi sampai sini kalian harus pahami ya, memahami suatu produk itu sama halnya dengan kamu memahami pasangan kamu. Usaha ini adalah pasanganmu, di mana dia ini yang menghidupi dirimu ya, bukan usaha yang sekedar main-main. Karena apa? Kamu pasti ya, kalau kamu kursus salon itu juga dengan biaya, kamu modal pretelan ini itu juga dengan biaya. Kalau kamu tidak menghitung benar-benar ya, kamu akan tergerus, kamu akan tersisih dengan yang lain. Sedangkan orang lain jualnya hancur-hancuran harganya, kalau kamu tidak bisa mengimbangi itu tadi, ya kamu akan kalah di pasaran, dan habis itu hanya sekedar tinggal nama. Sedangkan kita orang usaha itu harus berkembang dalam segala hal gitu loh. Oh, dari usaha salon saya harus bisa punya yang lainnya. Setidaknya entah itu kamu buka cabang ataupun dengan usaha cabang-cabang yang lainnya, dalam arti yang berbeda dengan salon. Kalau perhitungan kamu tepat. Tapi kalau perhitungan kamu tidak tepat ya otomatis kamu tidak akan memegang keuntungan. Dan rata-rata orang kurang bisa memahami manajemen, karena uang salon ini yang harus kalian perhatikan. Uang salon ya uang salon, uang kebutuhan rumah ya uang kebutuhan rumah. Kalau ini aku kasih contoh 2 opsi ya. Opsi yang kamu memiliki pasangan sama yang tidak memiliki pasangan. Kita bedah yang kamu memiliki pasangan. Ketika kamu memiliki pasangan hidup, kamu pasti kan dapat uang belanja. Uang salonmu ya sendiri kan. Uang belanja ya uang belanja. Jangan pernah menggunakan uang salon kamu.
Rata-rata orang yang kebulet hutang ataupun salonnya tidak bisa berkembang, padahal salonnya ini bisa dikatakan lumayan rame, karena uang salon ini terjun payung di kebutuhan rumah, habis akhirnya. Contohnya, ambil sedikit lah buat beli ini, oh iya untuk anak sekolah dan lain-lain, keambil akhirnya untuk kulaan produk kamu nggak ada. Bukan berarti saya tidak nggak ngebolehin untuk bayar sekolah anak ya, berarti keuntungan kamu itu ya untuk bayar sekolah anakmu, bukan berarti kamu tidak mendapatkan keuntungan. Terkadang orang itu tidak dihitung seperti itunya, dipikirnya keuntungan adalah keuntungan uang yang bergebok-gebok gitu loh, sedangkan dia lupa kalau dia ini juga bisa menyekolahkan anaknya. Berarti keuntungan kamu adalah bisa menyekolahkan anak kamu misalkan ya. Harusnya ini sendiri-sendiri ya, dipisah. Kalau aku pribadi itu kupisah. Uang salon adalah uang salon yang harus aku manage benar-benar. Uang kebutuhan rumah ya kebutuhan rumah. Aku akan menggunakan untuk kebutuhan rumah ya uang dari finansial pasangan saya. Saya tidak mau menggunakan uang dari usaha saya. Berbeda cerita dengan kalau saya ini misalkan seorang janda. Ya. Saya hanya mendapatkan penghasilan dari salon saya. Berarti kalau katakan saya tidak memegang uang, tidak memegang keuntungan, tapi anak saya makan dengan cukup, bisa sekolah di tempat yang bagus, berarti keuntungan saya adalah bisa menyekolahkan anak, tapi saya tidak memegang cash. Cash mungkin hanya sekedar beberapa. Apakah ini termasuk usaha salon saya ini untung? Jawabannya untung. Untung bisa menyekolahkan anak, untung bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah. Gitu ya. Tapi kalau dua-duanya ini bekerja, tapi kalau kamu tetap tidak bisa ngatur keuangan salon kamu, berarti yang nggak beres itu dari diri kamu sendiri. Saya termasuk orang yang sangat boros ya. Setiap hari aku selalu didatangi paket. Berarti saya ini tingkat belanjanya itu hampir tiap hari. Apakah mengganggu keuangan salon? Tidak. Karena saya tahu selanya di mana, berapa persen untuk produk, berapa persen untuk pegawai, berapa persen untuk operasional yang lainnya. Semuanya ini sudah tertata. Uang mati untuk aku jajan sekian. Jadi kalau saya di salon, saya pun menggaji diri saya. Saya bukan hanya sekedar menggaji pegawai saya. Saya pun menggaji diri saya sendiri. Untuk apa ya? Untuk itu kebutuhan foya-foya, dalam arti untuk shopping dan lain-lain. Kenapa saya begitu? Kalau tidak dibegitukan, nanti akhirnya uang pokok yang saya ambil. Tapi kalau saya menggaji diri saya, entah itu saya menggaji diri saya dalam satu bulan itu misalkan ya 1 juta kek, 1.500.000 kek, itu hanya untuk uang reward senang-senang saya. Capek-capek kerja 1 bulan di salon, harus ada rewardnya supaya apa? Saya ini lebih semangat lagi mencari uang. Jadi bukan hanya sekedar pegawai yang saya gaji, diri saya pun saya gaji. Tergantung perhitungan kalian masing-masing. Kalau saya pribadi itu seperti itu. Jadi apa-apa itu balance gitu loh. Oke, misalkan nih kalian tanya atau kalian jawab, iya kalau kamu kan mungkin pendapatan kamu, salon kamu banyak dan lain-lain. Pendapatan banyak atau enggak itu tergantung kinerja kita loh. Seperti yang di depan aku kasih tahu. Hari ini rezekinya si A, hari ini rezekinya si B, ya kan? Kalau kamu misalkan salon kamu kelola sendiri, ya itu rezeki yang kamu dapat hanya dirimu. Mentok-mentok anak kamu. Kalau kamu sering ngasih orang ya, imbal baliknya ya akan lebih besar di dirimu juga. Tapi terkadang orang itu lupa hal-hal seperti itu. Lupa dalam arti pelit. Kalau aku pribadi, ya seperti yang aku bilang barusan, semuanya itu sudah tertata. Uang pegawai tidak mungkin aku senggol, uang produk tidak mungkin aku senggol, uang untuk diriku untuk bersenang-senang pun tidak ada sendiri. Nggak disenggol sama untuk beli produk, nggak disenggol sama yang ini yang itu. Itu ya harus kalian pahami dan kalian mengerti. Karena apa? Mengelola suatu usaha itu memang tidak gampang. Butuh kalian di mana
bertahun-tahun untuk memahami. Mustahil kalau dalam 1 hari, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini kalian akan mengerti. Karena alurnya setiap bulan ini berbeda. Bulan pertama kamu dapat besar, bulan kedua kamu dapat kecil, otomatis harus ada subsidi di mana uang yang besar ini subsidi yang kecil. Nah, ini tidak mungkin kamu pelajari sebulan 2 bulan. Paling tidak 1 tahun kamu baru akan mengerti, karena siklusnya salon itu bisa dilihat selama 12 bulan. Kalian akan mengerti. Bulan 1, 2, 3, 4 sampai 12 ini berbeda-beda. Ada kalanya naik, turun lagi, tiba-tiba naik lagi. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang harus kalian pahami. Nah, tiap orang ini beda-beda siklusnya. Jadi kamu juga tidak boleh, istilah kasarnya itu pacuannya grafik saya hanya sekedar kalian pelajari. Oh, kalau ini tuh seperti ini, tapi kalau aku seperti ini. Oh, harusnya itu seperti ini ya. Oh, manajemennya Mbak itu bagus nih, harus dicontoh nih yang seperti ini gitu loh. Nggak bisa grafik setiap salon ini akan sama. Paket deh, ambilan woi. Jadi seperti itu ya yang harus kalian pahami. Jadi ketika salon kalian ini kalian bilang tidak ada keuntungan, bukan tidak ada keuntungan, itu sebenarnya mustahil. Mungkin ada keuntungan tapi teralokasikan untuk hal-hal yang lain. Dan juga ketika kalian ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, otomatis produk kalian juga harus kalian observasi ya. Jangan hanya sekedar menggunakan produk-produk yang menyita kantong kalian. Gitu ya, harus kalian pahami. Itu aja yang mau aku sharing sama kalian. Penting nggak penting, sebenarnya hal-hal seperti ini itu memang penting. Pentingnya itu untuk kalian ini lebih mengerti. Oh, cara kerjanya Mbak ini seperti ini, cara kerjanya Mbak itu seperti itu. Next, buat acuan di diri kamu itu supaya kamu lebih mengerti dan bisa mengelola salon kamu sendiri. Terima kasih buat kalian yang udah komentar, udah nonton video aku. Jangan lupa kalian subscribe. Terima kasih. Bye.